Selamat datang kembali di YouTube channel Multinoise Indonesia. Hari ini kita mau ngedrift. Ini kita ada produk baru, mainan RC atau remote control atau radio control. Oh, istilahnya RC. Nah, ini RC bukan sembarang RC karena ini adalah tipe drift. Nah, kalau Anda menyaksikan episode-episode kita sebelumnya, nah, kita sudah mereview RC off-road. Nah, ini sekarang kita beralih ke drifting. Drift itu apa? Drift itu yang apa ya? Mobil ngepot-ngepot itu loh. Nah, yang mobil slip-slip. Nah, mungkin kalau Anda pernah nonton filmnya Fast and Furious seri 3 yang Tokyo Drift, nah itu kurang lebih seperti itu. Kita lihat seperti apa kira-kira penampakannya. Ini ada buku petunjuknya. Terus ini ada kabel charger untuk baterainya. Ini pakai baterai, mobilnya pakai baterai cas ya, tapi remote-nya pakai baterai A3 seperti biasa. Nah, ini dapat obeng juga. Nah, ini sekarang kita lihat isinya. Yang pasti kita langsung dapat unit mobil dan controllernya. Nah, ini mungkin ada yang tanya, lo kok tidak ada antennya? Wah, itu berarti yang tanya orang jadul itu. Ya, ini sudah tidak pakai anten lagi remote mainan RC zaman sekarang. Kalau yang modern ya, maksudnya yang teknologi terbaru itu sudah tidak pakai anten lagi karena dia gelombangnya sudah pakai gigahertz. Biasanya sih 2,4 gigahertz. Jadi lebih jangkauannya lebih jauh dan dia juga tidak gampang terinterupsi oleh gelombang lainnya. Jadi mainnya itu bisa sekaligus bisa orang banyak. Karena dia pakai frekuensinya udah gigahertz. Kalau zaman dulu yang ada antennya itu masih megahertz, itu bisa kadang itu bisa ketumpuan dengan frekuensi radio terus hilang kontrol. Nah, kalau untuk ini mungkin bisa sampai 30 meteran kalau biasanya gigahertz itu. Terus ada yang komen biasanya lu 30 meter kan masih dekat. Ya, kamu lihat objek sekecil ini, Anda kalau 30 meter ya udah tidak kelihatan. Jadi 30 meter itu udah jauh banget untuk skala ini. Ini skalanya skala berapa ya? 1:24 tuh biasanya kalau ukuran segini. Kalau 1:18 lebih gede lagi. Ini 1:24. Kalau Hot Wheels tuh biasanya 1:48 sampai 1:64. Nah, ini skala 1/24. Selain itu kita juga dapat aksesoris cone alias concum. Wah, ini biasanya kalau buat apa latihan ngedrift itu kan pakai ini apa slalom. Dan kita juga dapat, wah ini kita dapat ban karet. Nah, ini kalau Hot Wheels udah jadi racerhan. Nah, ini kenapa kita dapat cadangan ban karet, karena kalau drift mainan RC drift ya itu biasanya bannya dari plastik. Yang ini gunanya itu kalau lantainya ubin, istilahnya lantai keramik ubin yang licin, kalau pakai roda plastik dia efek licinnya, efek ngedriftnya tuh lebih gampang dapatnya. Nah, tapi untuk beberapa kasus, bukan kasus ya, lebih tepatnya untuk beberapa arena tantangan, mungkin kalau pakai ban plastik malah kesulitan karena dia ngepotnya, ngedriftnya lebih tajam, makanya dikasih yang ban karet. Nah, ini untuk meredam efek ngedriftnya supaya nggak terlalu over. Nah, itu kalau ditanya lu kapan harus pakai ban karet atau ban plastik, ya tergantung ininya, tergantung medan Anda balapan itu lantainya seperti apa. Nah, kalau untuk yang ini, nah ini saya jelaskan setelah saya keluarkan temennya dulu. Ini saya keluarkan temennya dulu. Kalau dijelaskan sendirian agak susah saya ngomong. Nah, ini ada temennya nih. Ini adalah mobil penjual tahu tapi warnanya merah. Ini kalau Anda lihat modelnya ini kan Anda pasti langsung inget-inget apa? Mobil itu AE86 Trueno, which is ini mobil jagoan anime yang pengantar tahu yang suka ngedrift itu.
Ya, ini kita lihat aksesorisnya dapatnya juga sama, kurang lebih. Ada dapat kunnya juga, dapat obeng juga, dapat kabel chargernya juga. Nah, ini kalau kabel chargernya ini kan ujungnya USB. Ini Anda bisa colokinya ke laptop atau ke PC, atau kalau Anda punya adaptor handphone yang ada colokan USB-nya bisa juga. Ini untuk mengkonvert energi listriknya masuk ke baterai casnya mobilnya. Nah, ini dapat aksesorisnya sama, ban karet juga. Karena biasanya kalau mainan RC drift itu dikasihnya, kalau yang Super 24 ya, dikasihnya memang banyak plastik asalnya supaya gampang kelihatan ngedriftnya. Setelah itu kalau Anda sudah semi pro gitu baru bisa ganti ban karet. Nah, ini sekarang saya mau jelaskan nih bedanya apa. Selain modelnya, nah ini by the way bodinya empuk ya. Kalau yang sudah mendekati kelas-kelas hobi itu bodinya malah bodi empuk. Karena apa? Speednya tinggi. Kalau dia pakai bahan plastik yang keras, speed tinggi, terus nabrak, prak, pecah. Nah, ini makanya pakai plastiknya soft. Biasanya ini bahannya, kalau yang udah mendekati kelas hobi pasti soft, karena speednya tinggi-tinggi. Bahaya kalau bodinya plastik keras, kayak mainan diecast apa itu justru bahaya. Kalau sampai tabrakan bisa cuil semua nanti. Nah, ini saya mau tunjukkan lagi. Kalau Anda lihat episode kita sebelumnya juga sempat saya bahas. Tapi di sini saya bahas lagi. Yang saya pegang sebelah sini, nah ini yang sudah proporsional. Istilahnya itu kalau di dunia RC itu sudah propo. Sementara yang ini masih full function. Bedanya apa? Kalau propo itu dia belok ke kanan, ke kiri, dan gerak maju mundurnya itu lebih gampang diatur. Bukan lebih gampang diatur, lebih detail ngaturnya. Jadi bisa majunya itu bisa dikit-dikit, beloknya bisa dikit-dikit. Jadi nggak langsung asal puter, asal tarik ininya. Ini kalau kita tariknya cuma sedikit, dia majunya pelan. Kalau kita tariknya lebih dalam, dia lebih kenceng. Kalau kita full, dia ngebut. Beloknya juga gitu. Kalau kita belok muternya dikit, dia beloknya dikit. Muternya dikit. Kalau langsung full, nanti dia beloknya lebih tajam. Nah, sementara yang ini adalah full function istilahnya. Full function itu apa? Kita nggak bisa terlalu ngatur ini detail gerakannya. Jadi kalau maju ya maju, mundur ya mundur. Beloknya juga nggak bisa dikit-dikit. Beloknya langsung puter, notok kanan, notok kiri. Basically lebih gampang kalau full function. Lebih gampang ngedrift, lebih gampang ngendaliinnya. Cuma kalau dibanding sama yang propo ya jadi kalah detail. Jadi kalau Anda challenge-nya itu belokannya, tikungannya harus ngedriftnya sempit-sempit lah. Kalau yang full function kesulitan. Tapi kalau misalnya Anda cuman belokan ngedriftnya itu lebih lebar gitu ya, nah pakai yang full function aja udah bisa, lebih gampang untuk dapat momen ngedriftnya, lebih gampang. Nah, mainan RC yang propo dan full function bisa dilihat itu dari sini. Anda tinggal lihat bagian bawahnya. Perbedaannya itu ini yang di atas ini. Nah, kalau yang propo itu sudah polos, tidak ada settingannya lagi. Sementara yang full function ada sebenarnya. Setiap ada settingan macam gini, ini berarti RC-nya masih full function. Ini gunanya itu untuk trim atau adjustment. Jadi kalau ini kita putar ke arah kiri, ya rodanya kecenderungan beloknya ke kiri. Kalau kita putar ke kanan, dia kecenderungan beloknya ke kanan. Ya, jadi ini trimmer untuk mengatur kecenderungan. Jadi kalau misalnya Anda balapannya tipe arena NASCAR gitu ya, yang cuman belok ke kiri doang, nah Anda mau setting ini full ke kiri ya boleh-boleh aja. Kalau propo sudah tidak pakai lagi trimmer, karena dia kan beloknya bisa dikit-dikit, bisa diatur. Nah kalau ini pakai trimmer untuk mengatur kecenderungan gerakan belok mobilnya. Ngomong panjang lebar, kalau nggak langsung praktek nggak seru kan. Yang penting itu yang penting itu balapannya bos. Penasaran kan seperti apa? Ayo langsung kita tes mobilnya ngedrift di jalan.
Nah, Anda sudah saksikan kan beloknya, wah bisa ngepot-ngepot, walaupun ya karena yang drivernya itu nggak bukan drifting ya, jadi ya agak-agak kayak bum car dikit gitu ya tadi. Ya apa boleh buat. Nah ini sambil main tadi kita baru menyadari kurang menjelaskan tentang remote-nya. Nah ini kalau yang full function ini ada settingnya juga. Jadi mobilnya bisa kenceng, bisa lambat, itu ada settingannya di sini. Max speed-nya segala macam. Dan ini juga ada tombol LED-nya, jadi lampunya bisa nyala, bisa mati. Sementara yang ini settingnya ada dua. Dia bisa ke speed dan bisa orientasi beloknya sama kayak full function gini. Jadi dia itu walaupun sudah bisa belok dikit-dikit masih bisa di setel orientasi beloknya dan bisa di setel juga speednya mau seberapa. Kalau tidak mau terlalu kenceng, nah ini bisa dikurangi. Jadi walaupun kita sudah tarik sampai notok, kalau ini speednya dikurangi, jadi jalannya tidak terlalu kenceng. Kalau untuk latihan misalnya atau untuk areanya itu sempit-sempit gitu misalnya ininya tantangannya, nah itu sebaiknya settingnya dikurangi speednya supaya sempet belok. Nah tapi kalau misalnya areanya luas gitu ya, lapangannya luas, ngedriftnya juga lebar-lebar beloknya, nah ini kita bisa max speed nih kalau untuk balapan, kenceng gitu bisa. Nah kalau Anda rodanya Anda ganti yang ban karet, terus Anda tidak mau ngedrift cuma sekedar balapan biasa, nah itu bisa juga, tinggal dicari aja yang lantainya tidak selicin keramik, mungkin bisa yang agak kasar gitu. Cuman walaupun keramik pun kalau pakai yang ban karet ngedriftnya bisa lebih dikontrol, nggak seheboh tadi yang Anda saksikan itu. Ya intinya ini adalah mainan RC terbaru yang sangat menarik karena ukuran segini udah bisa ngedrift. Ini kalau zaman dulu main RC drift nggak bisa, harus yang gede segini. Nah kalau RC kecil segini ini kan enak, bisa dimainin di mana saja. Lapangan untuk balapannya nggak butuh yang gede-gede, praktis, langsung semua ready inbox sama remote-nya, sama mobilnya, baterai cas-nya, kunnya, chargernya, ya paling baterai remote-nya aja, baterai A3 biasa yang Anda harus beli. Dan tambahan satu lagi, khusus yang produk full function ini ada fitur khusus. Anda bisa download aplikasinya dari Google Play Store ya. Anda bisa download aplikasinya ini, bisa di remote dari handphone. Nah, cuman tidak ada kameranya. Maksudnya handphone Anda itu nanti fungsinya jadi kayak remote, pengganti remote ini, pakai aplikasi tadi. Cuman ya nggak bisa lihat dari kamera, ini nggak ada kameranya. Cuman aplikasi itu bisa untuk menggantikan controller ini. Kalau Anda seneng kayak main game PS itu ya, mau pakai gaya itu, nah itu dari handphone bisa download aplikasinya, dikonek ke mobil ini, Anda bisa mengendalikan dari handphone Anda. Ya, ini sudah tersedia, modelnya ada banyak sebenarnya, nggak cuma dua ini aja, modelnya ada macam-macam, Anda bisa pilih sendiri. Datang langsung ke toko Multitoys, toko mainan terlengkap dan termurah di kota Anda. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.